Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Video kali ini kita akan membahas mengenai konsep Microsoft PowerPoint 2016 dan berbagai menu yang ada pada Microsoft PowerPoint 2016. Microsoft PowerPoint 2016 ini dirilis pada tanggal 10 Maret 2020 di mana memiliki keutamaan pada bentuk klasisi yang berbentuk 3 dimensi atau 3D. Langsung saja kita masuk ke Microsoft PowerPoint 2016 dan menunya. Pertama kita membuka PowerPoint-nya dulu. Nah, ini adalah tampilan awal dari Microsoft PowerPoint 2016. Yang pertama kita masuk menu file. Di menu file ini juga disebut dengan menu backstage. Tampilan backstage menampilkan pilihan untuk menyimpan, membuka file, mencetak, dan berbagi dokumen. Nah, yang pertama ada tombol return to the point yang berguna untuk menutup tampilan backstage dan kembali ke PowerPoint. Kemudian lanjut dengan menu info. Menu info ini akan muncul setiap kali kita mengakses tampilan backstage, di mana ini berisi tentang informasi dari PowerPoint kita. Kemudian ada menu new. Menu new ini berguna untuk membuat dokumen kosong yang baru dengan cara klik blank presentation. Kemudian menu open. Menu open berguna untuk membuka dokumen yang disimpan pada komputer kita, disk PC atau OneDrive kita. Kemudian ada menu save dan save as. Kedua tombol ini berguna untuk menyimpan dokumen ke komputer atau OneDrive. Kemudian ada menu print. Menu print berguna untuk mengubah pengaturan pencetakan dan mencetak buku kerja kita, di mana kita juga bisa mereview dari halaman atau buku kerja kita. Kemudian ada menu share. Menu share berguna untuk mengundang orang untuk melihat dan berkolaborasi dengan dokumen kita. Kemudian ada menu ekspor. Menu ekspor ini berguna untuk mengekspor dokumen menjadi file dengan format lain seperti PDF atau XPS. Kemudian ada menu close. Menu close ini berguna untuk menutup buku kerja di saat kita membuka yang sedang kita kerjakan sekarang. Kemudian ada menu icon. Menu icon berguna untuk mengakses informasi akun dari Microsoft OneDrive kita. Kemudian terakhir ada menu option. Menu option berguna untuk mengontrol pekerjaan seperti pengaturan ejaan, pemeriksaan tata bahasa, pengaturan customize ribbon, fix access toolbar, dan lain-lain. Kita lanjut dengan menu home. Menu home terdiri dari menu clipboard yang terdiri dari paste, cut, copy, dan berisi format writer. Kemudian menu slide. Menu slide berisi untuk menambahkan slide, mengubah tata letak slide, dan ulang slide, dan menghapus slide. Kemudian ada font. Font berisi pengaturan jenis huruf, ukuran tebal, dan tipis lainnya. Kemudian ada menu paragraf. Menu paragraf berguna untuk fitur format termasuk perataan, spasi, bulleting, penomoran, identasi, dan perbatasan. Kemudian drawing. Drawing berisi untuk perintah bekerja dengan membentuk bidang. Kemudian ada menu editing. Menu editing berisi tentang pencarian kata, replace, dan select. Lanjut dengan menu insert. Menu insert ada menu slide untuk memudahkan untuk membuat slide. Kemudian menu tabel berguna untuk menambahkan tabel. Kemudian ada image berguna untuk menyisipkan gambar, screenshot, dan foto album. Kemudian ada illustration. Illustration ini berguna untuk memasukkan set, smart art, dan chart. Kemudian ada add-ins dan links. Links ini berisi perintah, hyperlink, dan action. Kemudian ada menu comment untuk
memberikan komentar pada suatu slide yang akan ditampilkan pada sisi kanan. Kemudian ada menu teks berisi perintah untuk memasukkan text box, header and footer, word article, time, slide number, dan objek. Kemudian ada simbol berisi perintah untuk menyisipkan simbol dan persamaan matematika. Kemudian ada media. Media berisikan untuk kita memasukkan video, audio, dan screen recording. Kemudian lanjut dengan menu desain, ada themes dan berguna untuk memberikan layout pada presentasi kita dengan cara satu klik. Kemudian ada varian berguna untuk mengubah warna font, efek, dan format latar belakang. Kemudian ada customize yang berisi perintah untuk mengubah ukuran slide dan format latar belakang. Kemudian kita lanjut dengan menu transition, ada preview yang berguna untuk meninjau slide. Kemudian ada transition to the slide yang berguna untuk memberi efek animasi perpindahan slide. Kemudian ada menu timing yang berguna untuk mengatur peraturan waktu perpindahan slide dan cara perpindahan slide. Kemudian ada animation ada preview untuk practical slide, animation yang berguna untuk memberi efek pada setiap objek dalam satu slide. Kemudian ada advanced animation yang berguna untuk memberikan animasi dan animation pen. Kemudian ada timing yang berguna untuk pengaturan waktu atau durasi animasi objek. Kemudian lanjut dengan menu slideshow. Menu slideshow ada start slideshow yang berguna untuk mengatur pengaturan slide yang akan kita tampilkan. Kemudian ada setup yang berguna untuk pengaturan tampilan presentasi. Kemudian ada monitor yang berguna untuk mengatur resolusi tampilan. Kemudian lanjut dengan menu record. Menu record ada record yang berguna untuk merekam layar presentasi, konten yang digunakan untuk menangkap layar presentasi yang diinginkan, kemudian atau autoplay media yang berguna untuk menyisipkan video atau audio. Kemudian ada save yang berguna untuk menyimpan hasil recording kita. Kemudian lanjut dengan menu review. Menu review ada proofing yang digunakan untuk pengecekan ejaan, kemudian accessibility yang digunakan untuk mengatur orang disabilitas agar dapat mengedit PowerPoint. Kemudian ada insight yang berguna untuk pencarian sumber-sumber online yang berhubungan dengan teks yang disorot. Kemudian ada language yang berguna untuk menerjemahkan maupun pengaturan bahasa. Kemudian comment yang digunakan untuk memberikan komentar pada suatu bagian. Kemudian ada compare. Compare berguna untuk membandingkan dan mengkombinasikan dokumen presentasi kita dengan dokumen lain. Kemudian ada ink. Ink berguna untuk menggambar bebas dan menyorot. Kemudian ada OneNote yang berguna untuk mentaukan presentasi kita di halaman Microsoft OneNote. Kemudian ada view. View ada presentation view yang digunakan untuk pengaturan tampilan saat pembuatan slide master. Kemudian ada master view digunakan untuk penampilan layout utama. Kemudian ada edit theme untuk mengatur tema. Kemudian background mengatur background. Kemudian kita lanjut dengan menu add-ins. Menu add-ins digunakan untuk menambah tambahan perintah custom atau fitur custom ke Office tambahan. Kemudian ada help yang berguna untuk memberikan bantuan kepada semua masalah